Perkenalkan, nama saya Yenika Priscila. Saya dari kelas 10 primer akan membahas tentang peninggalannya Hindu Buddha di Bogor. Dadah! Wihara Dharmakaya di Jalan Siliwangi, kawasan Pencinaan, Bogor. Awalnya merupakan tempat peristirahatan keluarga Tionghoa asal Bintang, Batavia, dan Madas. Kini Jakarta Pusat dan Madas pada awal abad ke-20, kemudian didamarkan untuk biara pada awalnya 1940-an. Kelenteng ini dikelola oleh seorang biara Hopi atau suhu wanita. Kelenteng ini dikelola oleh seorang biarawati atau suhu wanita yang bernama Tan Ying-Yong. Istilah kelenteng merupakan adaptasi hasil penanggalan penduduk lokal terhadap bunyi dari Kuan Yin Ting, kediaman Dewi Kuan Im atau Kuan Im Teng dalam bahasa Hokkien. Sepanjang Pencinang Bogor di Jalan Surya Kencana sehingga Jalan Siliwangi dapat 3 buah kelenteng: Hokterio, Wihara Dragon, Kelenteng Panko, dan Wihara Dharmakaya yang terletak di Jalan Siliwangi. Konon bangunan tersebut merupakan villa keluarga Tionghoa asal Bintang, Batavia, kini Jakarta Pusat. Pada abad ke-20 kemudian didamarkan untuk biara, dan pada awal 1940-an kelenteng ini dikelola oleh seorang biara atau suhu wanita yang bernama Ting Lim-Yong. Hubungan pada setiap sisi dengan bergaya atap bakar lalat yang merupakan bangunan dengan arsitektur khas daerah selatan Cina. Dua naga saling berhadapan dengan imaji bulat dengan rambut api yang berada di arah keduanya. Inilah ciri khas kelenteng. Dalam tradisi Cina, naga merupakan simbol kekuatan Yang dan simbol kesuburan. Naga pun dapat dimaknai sebagai lambang supremasi, kekuatan tertinggi dalam dunia. Mitologi Cina, sementara imaji bulatan berambut api dapat diinterpretasikan sebagai mutiara, matahari, atau bulan. Tidak seperti kelenteng lain, tak ada ukiran dan pahatan motif phoenix, naga, atau bunga dedaunan pada bubungan atap Wihara Dharmakaya. Dua bubungan atap Dua singa penjaga gerbang pun menyambut kedatangan setiap tamu. Kedua patung singa ini diletakkan di muka bangunan pemerintahan dan wihara kelenteng. Singa yang diletakkan di sebelah kanan biasanya lengkap dengan ornamen bola di kaki kanannya, simbol laki-laki atau kekuatan muskilin. Sementara singa di sebelah kiri dengan anak singa di kaki kirinya merupakan simbol kekuatan feminin. Keduanya merupakan penjaga bangunan penting dan simbol harmoni yin dan yang. Teras bangunan jis ini memiliki pintu dengan ornamen pada papan jati berupa ukiran ular, naga, dan burung bionik. Satwa bersayap itu merupakan makhluk supranatural dalam kepercayaan tradisional Cina yang merupakan simbol kekuatan Yin lengkap yang dimiliki oleh naga. Keduanya merupakan simbol harmoni. Pada sisi lain terdapat gambar kelelawar sebagai simbol kemakmuran.
Keindahan bangunan ini pun disempurnakan oleh lengkung-lengkung bingkai pintu di jendela. Khas bangunan Indis tak ketinggalan lantai keramik pizza. Tecak. Pada sisi lain terdapat gambar kelelawar sebagai simbol kemakmuran. Keindahan bangunan ini pun disempurnakan oleh lengkung-lengkung bingkai pintu dan jendela. Khas bangunan Indis tak ketinggalan lantai keramik dijual berjodak dekoratif kuning kunyit dan kuning yang menambah kesan antik bangunan tersebut. Memasuki ruang utama, pengunjung akan disambut oleh Dewa Kuan Ong, sang dewa rezeki. Tak jauh darinya terdapat tangga naik ke Pogada. Tidak seperti Pogada yang lain yang beranak tangga 21 yang melambangkan kebaikan. Jumlah anak tangga wihara ini hanya 16. Sesampainya di atas, kita akan menemui Dewa Langit, San Tiong Wong. Dari ruangan kecil di ujung menara itu, kita dapat menikmati pemandangan Gunung Salak. Kembali ke ruang utama yang memanjat altar Dewi Kuan Im yang berukir flora dan fauna. Juga foto dari biksuni yang pernah mengabdi di wilayah Kuan Im tersebut. Kisah privat lebih terasa di vihara ini. Konon menurut cerita penjaga wihara tersebut, tempat ini lebih sering digunakan untuk keluarga dari biksuni untuk beribadah. Namun pada saat sembahyang Imlek, Cap Gumuh, dan ulang tahun Dewi Kuan Im, wihara ini akan diramaikan dikunjungi umat. Di halaman samping dan di belakang terdapat bangunan tambahan untuk klinik pengobatan yang dijembatani oleh taman kecil dan nan asri. Ibarat berada di sebuah villa peristirahatan yang tenang. Demikian kisah vihara Dharmakaya yang dibangun dan berhiasi simbol-simbol dalam tradisi negeri tirai bambu yang telah mekar di bumi Nusantara. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat.